akhlak muslim dilarang nyumpahin, ndak boleh. Inilah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak makhluk yang bertasbih dikatain buruk oleh kita, apatah lagi dia adalah anak kita, apatah lagi dia istri kita, apatah lagi dia binatang piaraan kita. Ama anak tidak boleh kita berkata bangsat lu. Tidak ada muslim ngomong begitu. Tahu bangsat? Apa bangsat? Binatang kecil, bau, nyakitin. Maka kemudian kalau kita bilang sama anak kita bangsat lu, lalu anak kita kecil-kecil megelin kita kena narkoba, bikin pegel sama kita, banda kita habis. Jangan salahin anak, salahin sumpahan kita. Ngomongin bangsat sama anak itu merusak. Apalagi yang di Ragunan dari pintu depan apa pintu belakang disebut anjing lu. Kalau anak kita kayak anjing, bukan mukanya tapi karakternya, dikasih dikit melet-melet anjing, banyak melet-melet. Bila anak kita dikasih jajan banyak habis, dikit marah-marah, jangan salahin. Emang gara-gara mulut kita tidak mengikuti aturan agama, ngata anjing sama anak. Ama bini geblek lu. Geblek itu apa ya? Iya, kalau bini kita geblek beneran, jangan salahin. Emang doa yang kita panjatkan sama Allah untuk bini geblek lu. Akhirnya bini kita geblek juga, udah waktunya tuh bini megelin nama kita, salah kita. Gara-gara kita sama bini bilang geblek, ujungnya kita malam tidur sama dia, tidur sama orang geblek. Yang tidur sama orang geblek adalah orang kita geblek juga. Kalau kita jadi orang geblek, jangan salahin. Salah kita tidak mengikuti tuntunan agama. Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatal abrar, kata beliau, dulu waktu saya kecil umur 8 tahunan, saya ada di Batu Tulis. Begitu kata Muallim Syafi'i Hadami. Batu Tulis itu Jakarta apa? Pusat. Saya ada di Batu Tulis ikut engkong saya dari ibu, namanya Kong Husein, kiai, suka merokok daun kawung, tahu kawung, ngelinting-linting. Kata Kong Husein, Syafi'i beliin kawung tembakau. Pergi, habis pergi ada orang main gundu, main kelereng, nonton aja dia. Saya nonton main kelereng, kata mualim. Ya tembakau sih beli sama kawung. Lah kan yang namanya orang ngerokok punya hadis, nikmatul udud ba'da dahar. Jangan dicatat gitu. Habis makan yang enak merokok, begitu kata tukang ngerokok. Ditungguin kagak datang-datang, habis sarapan nggak datang-datang, habis nonton main gundu dari jam 8 pulang jam 10, warung deket. Pas ketemu sama Kaum Muslim, kata mualim,
Kaum Husain bilang sama saya, kata Mu'adzim Syafi'i, kamu ini benar jadi orang. Jadi nyumpahinnya begitu engkongnya. Saya disumpahin sama engkong saya jadi orang benar. Alhamdulillah saya jadi orang benar berkat disumpahin sama engkong saya. Jadi kalau nyumpahin tuh begitu engkongnya. Enggak kayak kita. Anjing, sampai mulut gua asem disuruh beli kawung. Kalau kita ini belum kenal akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, sebab larangan lidah yang ketujuh, as-sabi'u ad-du'a'u 'alal khalqi. Dilarang kita nyumpahin orang, enggak boleh begitu. Sama presiden dia kata Jokodo, enggak bener ini, dilarang. Ada orang ngomong kampret, cebong, akhirnya jadi kampret, jadi cebong. Yang satu nyopet, yang satu nyolong, habis saja duit negara gara-gara kampret cebong. Kita ndak boleh. Kita orang majelis harus manis. Dia punya mulut manis, dia punya akhlak manis. Kita orang majelis ndak boleh nyumpahin. Kata Imam Ghazali, fahfad lisanaka anid du'ai ala ahadin min khalqillah. Awas, jaga lidah Anda, jangan sampai nyumpahin makhluk Allah. Bukan orang, sama kucing di rumah kita, ikan main dimakan aja. Ini kucing garong doang, kucing garong. Akhirnya kucing kita jadi garong, makanin mulu. Salah kita. Kita bilang garong untuk kucing. Jangan salahin. Nggak boleh sama makhluk Allah. Salah kita. Kurang rapih naruh ikannya. Begitu. Kalau rapih mau kucing juga enggak diambil, kalau dalam lemari kan kagak bisa buka. Salah kita. Jangan berkata kotor kepada makhluk Allah, apalagi dia anak kita, bini kita. Jangan, enggak boleh. Akhirnya jadi ribet, ulah kita. Bagaimana masanya dia zalim sama kita, jahat banget. Kata Imam Ghazali, wa in zalamaka fakil amrohu ila Allah Ta'ala. Andai ada orang zalim sama kita, menfitnah kita, menjelek-jelekkan kita, maka biarkan Allah yang membalas. Kan Allah lihat dia zalimin kita, entar juga hancur, ndak usah kita sumpahin. Kalau nanamnya berenuk, nggak mungkin buahnya durian. Kalau orang tukang ngejelekin kita, entar juga hancur sendiri tanpa perlu kita sumpahin. Ndak boleh. Dulu kita pernah punya mobil hilang mobil, kita sumpahin aja tuh yang ngambil mobil. Saya dulu mobil hitam begitu, ada yang ngambil, mau ngajar nggak ada. Si Taufik belum hidup waktu itu, pengajar Rahmat itu belum hidup waktu itu, belum. Ada yang ngambil pagi-pagi, kita banyak lagi dari Serang, saya baru ambil. Mau diturunin, kata kita besok pagi aja, udah malam. Pagi nggak ada.
Kita sumpahin aja itu. Moga-moga yang ngambil mobil saya jangan sampai mati sebelum dia tobat sama Allah. Sian kalau masuk neraka. Yang bagus saja. Begitulah kita. Mungkin kalau dicari di Facebook tahun berapa itu ya, 2009, 2010 begitulah. Lupa itu. Ada itu catatan itu. Sumpahin aja. Begitu. Ada jamaah kita ngibulin kita, ada murid mulu ini yang ngibulin kita ini. Ya kita sumpahin aja jadi orang bener. Urusannya dia hancur, yang penting kita nggak nyumpahin. Tapi kalau nanamnya berenuk nggak perlu disumpahin, insya Allah buahnya berenuk, nggak bakalan durian. Begitu. Hidup tuh begitu. Kita nggak perlu nyumpahin orang, biar dia dolim sama kita luar biasa. Urusannya Allah, Allah lihat, dan kita perlu mencegah zaliman. Banyak begitu. Kita punya kawan-kawan ngaji, dibantu, tapi buruk perilakunya, begitu, hancur. Itu urusan dia sama Allah. Yang penting saya tidak mau nyumpahin orang karena dilarang oleh agama. Nyumpahin jadi orang bener aja daripada nyumpahin mampus, bahaya. Ada orang berkata kotor, naik mobil, ada motor nyalip di dia, bikin kaget aja, wong depan menjadi rem mendadak. Kata tuh yang naik mobil ngomongnya apa? Mampus lu, begitu. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya ini? Enggak ngaji. Tuh kira-kira kita ngomong mampus lu tuh, kira-kira dia denger enggak? Yang naik motor tuh denger enggak? Kagak. Denger kagak dia. Terus kita marah masih. Dia denger juga kagak. Manjur kita bilang mampus lu, jatuh naik motor, dia tabrakan gara-gara dia nyalip kita. Pas jatuh kira-kira mulut kita ngomong apa? Syukurin. Tuh rasain lu, rasain lu. Kita jalan aja, baru nyampe kantor dapat berita ponakan kita jatuh di motor, nabrak trotoar, di rumah sakit mati. Ternyata pakai motor temennya ponakan kita. Yang bikin mati siapa? Siapa yang bikin mati dia? Kita. Kan kita bilang mampus lu, nangis aja ulah kita. Jangan, nggak perlu gitu. Kalau ada yang nyalip, boleh tanya itu si Taufik. Ada yang nyalip mobil motor, dia saudaranya sakit, dia lagi buru-buru. Iya, itu aja. Begitu. Kalau mau marah, jangan marah. Lu juga kalau naik motor kayak begini, kadang aja lagi nunggu mobil, pik. Mana Taufik tuh? Aja. Itu. Bila ada orang zalim sama kita, kata Imam Ghazali, serahin sama Allah. Yang zalim mati juga. Nabi Musa enggak nyumpahin Fir'aun, mampus Fir'aun, enggak, mampus juga. Ngapain? Kita nyumpahin. Kalau kita punya mulut, doain pemerintah aja biar bagus. Kalau pemerintah bagus, ke rakyatnya bagus. Daripada ngomong bangsat doang ini, akhirnya jadi bangsat beneran. Pemimpinnya nyakitin. Bisa aja naikin BBM malam-malam kita lagi tidur, tutup pagi naik. Itu gara-gara bangsat lu. Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan. Kita nggak boleh. Nggak usah. Kita orang majelis yang baik-baik aja, doa yang bagus-bagus. Ya Allah, moga 2024 Anies jadi presiden. Yang bagus-bagus saja doanya. Jadi jangan yang buruk-buruk.
Doa yang bagus. Tidak boleh mulut kita wa in zalamaka ahadun fakil amrahu ilallah. Kalau ada orang zalimin kita, jahatin kita, berkata buruk sama kita, dah serahin nama Allah. Kat, saya begitu. Gitu, kat dah terserah. Biarin dia mau ngomong apa ya. Ntar juga hancur sendiri. Morat-marit kehidupannya, itu udah pasti. Tanpa perlu kita nyumpahin, sebab nanamnya berenung. Nggak bakalan buah duren sampai kiamat, mesti buahnya berenung. Dah, nggak usah marah, biarin, nggak apa-apa. Begitu pandang masih ada yang baik banyak, ngapain mikirin yang jahatin kita? Biarin Allah, terserah dia. Begitulah hidup yang disuruh oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an. Yang bagus saja, jangan yang buruk-buruk. Fafil hadisi, kata Imam Ghazali, diterangkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang begini, dan ini penting kita ingat-ingat. Apa kata Nabi? Innal madluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma baqiya lidzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Dan ini yang harus ada di kuping kita, diingat-ingat. Kata Nabi, sungguh orang yang teraniaya, orang yang dijahati, dia berkata kotor, nyumpahin ama yang jahatin dia, terus aja nyumpahin sampai berimbang, sampai lebih. Ketika lebih, yang zalim bakal balik nuntut di akhirat di hadapan Allah, dan ribet nanti. Contoh, ada orang nonjok kita jopret pakai jab, nonjok kita sekali, kita balas 4 kali. Nanti di akhirat bakal ditimbang gedean mana dosanya sama Allah. Dia kan dolim nonjok kita, salah gua apa dia nonjok gua, kita balas. Ternyata dia nonjok sekali, kita nonjok 4 kali, per 1 kalinya sama dengan sekali dia 1. Maka yang 1 sama yang 1 empas, gara-gara kita balas empas. Masih lebih kita 3 nonjok dia, balasnya banyakan kita. 3 ini yang kita bakal jadi masuk neraka, gara-gara kelebihan balas. Ingat-ingat tuh dulu zaman SMA-nya tawuran tuh di pasar rumput tuh, begitu gitu. Ingat-ingat tuh, sendal kita di masjid sewalau hilang, bis ngaji, kurang ajar ini sendal gua sewalau, padahal sewalau tuh nol cepit, bawahnya udah dikasih peniti. Ngalamin nggak? Wah, udah tua berarti. Sendalnya hilang di masjid, ada neckerman, ini bagus, begitu, maka bakal ditimbang dosa kita. Didolimi, sendal hilang berapa? Anggap 10, neckerman 100, lebih, minus 90, masuk neraka gara-gara lebihan ini. Begitu.
Kita orang mobil hilang, kita sumpahin bangsat doang ini, kurang ngajar ini orang, lagi-lagi bangsat doang. Sampai tiap ketemu orang kita bilang bangsat 100 kali umpama, bakal ditimbang berapa dosa dia ngambil mobil. Ternyata dosa ngambil mobilnya dia 100, kita ngomong bangsatnya 120, maka empas dia bakal nuntut sama kita kelebihan, nyela dia 20, maka dia bakal nuntut kita jadi nggak masuk surga gara-gara kelebihan itu. Maka bila ada orang zalim sama kita, serahin sama Allah, biar Allah yang balas saja. Allah lebih tahu. Capek kalau kita balas, biarin, terserah Allah. Orang berkata kotor sama kita mulutnya, capek. Ngomongin miring sama kita, biarin, pegel, nggak usah pikirin. Cut. Kerjaan kami tuh begitu. Ini orang nih rese banget, dimuliakan, diagungkan, dihormati, kelakuannya begini, cut dah, nggak berteman nggak apa-apa, biar nggak mengganggu jiwa kita. Itu kita, supaya kita fokus gitu. Anak kita, bini kita, teman-teman kita kan harus dinilai juga. Dia baik sama kita, masa nggak dipikirin yang baik-baik, mikirin yang jahat ini? Buang. Begitulah hidup, ilmunya cuek namanya, supaya menjaga hati kita biar nggak rusak dalam hidup kita. Cuek aja, nerah begitu. Serahin nama Allah supaya kita selamat. Sebab kata Nabi, orang yang didolimi, kita dikata-katain orang, balas kita ngata-ngatain dia, malah banyakan kita, maka akan ditimbang. Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya, tanpa perlu disumpahin, hancur. Bener? Ini kita nyolong nih barang orang, nyolong, ntar juga bakal habis barang itu. Nggak ada maling yang kaya, nggak ada. Lihat koruptor tuh, nyolongnya cuman 100 juta, masuk penjara, bayar pengacara berapa, bayar nebus ini berapa, akhirnya rumah kejual aja. Harga rumah ama nyolongnya banyakkan yang di rumah ketarik. Itu begitu. Maka hidup kita nyantai saja, nggak usah capek-capek. Mulut kita harus dijaga. Begitu. Biarin, nggak apa-apa, anggap aja kayu gaharu. Kayu gaharu itu kalau pengen wangi kudu diapain? Bakar. Anggap aja dia lagi bakar kita biar wangi. Amin aja. Si anu tuh ngomong begini-begini aja, biarin dah. Emang begitu kelakuannya. Mesti ada salah dia, begitu aja. Nggak mungkin kalau dia nggak salah kayak begitu. Tuh begitu aja. Hidup tuh begitu. Kalau nggak capek kita mikirin dia. Tuh orang ya, waktu dia ngontrak gua tuh yang ngurusin, waktu babak gua jadi RT. Sekarang kelakuan dia kayak begitu, miring kiri, miring kanan. Kurang apa gua baik sama dia, miring ini. Yang kita pikirin malamnya kira-kira ngapain? Ngorok. Kita nggak bisa tidur sampai jam 2. Kira-kira ulah dia ulah kita. Ulah dia ulah kita. Ngapa dikerjain? Lihat yang baik-baik, itu yang kita harus pandang. Ini nggak baik dah. Begitulah, supaya jiwa kita jangan rusak. Untuk menjaga kestabilan jiwa, begitu. Ini penting dalam hidup. Kalau dipikirin, capek di kita.
dan itu rugi sama kita. Kata Nabi, orang yang didolimi, kalau kita ngomongnya buruk, nyumpain, terus akan berimbang dosanya, bahkan bisa lebih. Bila lebih, bakal dituntut sama yang dolim nanti di akhirat. Biar gampang, contoh Cingarto. Tahu Cingarto enggak? Oh iya tahu. Begitu. Emang encingnya gitu. Orang banyak berkata itu Pak Harto koruptor, kalau benar ini bakal dituntut. Pak Harto kalau dia salah akan dituntut kesalahannya oleh Allah bila beliau ada zalim sama rakyatnya. Sebagaimana rakyatnya yang jelek-jelekin dia akan dituntut sama dia di akhirat nanti. Bila berimbang lebih, maka kita yang akan dituntut. Pak Harto ngambil barang kita kagak, nyolek jeruk kita kagak, kita nyelak mulu. Ujungnya mah dia baca sampai bikin tulisan di mobil truknya, enak zaman kuto, begitu katanya. Gitu. Lu nyelak, lu bikin tulisan, ujungnya begitu. Nah, udah amaliyahnya begitu, amaliyahnya gitu, terserah dia. Lagi udah mati orangnya, selesai dia. Jangan kita bikin dosa, udah tutup rapat-rapat, udah mati. Kita nggak tahu yang benarnya bagaimana. Kalau kata teman-teman saya, termasuk ini beliau pengajar Rahmat, kalau dipikir-pikir enakan zaman Pak Harto, kata pengajar Rahmat. Emang apa? Waktu itu bini saya masih muda. Iya. Kalau yang sekarang tua gitu. Waktu itu masih muda zaman Pak Harto. Begitu. Zamannya. Begitu. Itu begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh berkata buruk. Udah habis dah. Masanya udah habis, selesai. Dah usah. Kita doa saja yang baik-baik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, kalaulah saya punya doa manjur, maka saya doain penguasa-penguasa biar benar. Begitu, daripada doain jelek. Kalau jelek beneran repot sama kita. Ini presiden geblek nih, geblek beneran repot sama kita. Akhirnya disengsara kita. Berkat kita juga itu doanya. Kan begitu. Jadi kita nggak usah lah, yang baik-baik aja. Khususnya sama anak, sama bini. Yang baik-baik aja, jangan geblek lu, geblek benar repot. Yang bagus-bagus, yang bagus-bagus, doain. Nabi Musa sama Nabi Harun ngadepin Fir'aun yang diktator, enggak boleh disumpahin. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun ngadepin Fir'aun, lu ngomong yang bagus-bagus, moga mendapatkan pelajaran atau ada takut sama Allah. Yang bagus saja, doain aja, doain. Padahal dolimnya kayak apa itu? Yang bagus-bagus saja. Maka kita mulai malam ini yang bagus. Anak kita bengal, benar-benar kami, benar-benar. Jadi kalau jadi orang benar enak. Goblok kamu, iya jadi goblok repot. Mana 7 lagi anaknya goblok semua, aduh, bikin pusing, ngabisin banda orang tuanya. Itu jadi capek. Maka kita harus berkata yang baik-baik. Sebab kita orang majelis,
Dulu kata Imam Ghazali ada raja zalim namanya Raja Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini raja pinter tapi zalimnya luar biasa. Banyak orang-orang yang dipenjara oleh raja itu. Sahabat Nabi ada yang dibunuh. Kata Imam Ghazali, ketika orang berkata jelek sama Raja Hajjaj, raja ini pinter tapi zalim, pinter luar biasa tapi zalim sama rakyatnya. Banyak kiai ditangkep-tangkepin sama dia. Begitu sama Raja Hajjaj, tangkep-tangkepin. Maka kemudian banyak orang nyela Raja Hajjaj, dicela habis-habisan. Raja Hajjaj yang zalim, bangsat ini raja. Kata kiai yang bening hatinya zaman itu, nanti Allah bakal adili Raja Hajjaj gara-gara menzalimi ulama-ulama. Sebagaimana ulama-ulama yang berkata buruk sama Raja Hajjaj bakal diadili gara-gara berkata buruk sama Hajjaj. Biarkan Allah yang membalas. Kita tidak usah ikut-ikutan balas. Allah lihat perilaku buruknya, ntar juga hancur. Tidak usah kita berkata buruk, sebab seakan-akan kita nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama yang dipenjara, ada dihitung begitu tuh. Yang didolimi oleh Raja Hajjaj itu lebih dari 33.000 ulama dipenjara oleh Raja Hajjaj. Orang berkata kotor, kata ulama yang bening, semuanya bakal ada balasannya. Jadi kita ndak usah, jangan-jangan pemimpin yang nggak benar nih salah kita milihnya. Kan dia nggak bisa jadi pemimpin kalau kita nggak milih. Kan kita milih juga, pilihan kita juga. Begitu. Nggak mungkin kalau nggak ada yang milih dia jadi pemimpin. Maka kalau kita pengen bener kitanya aja mulai 2024 mau kasih duit ke mau kagak ke, pilihlah pemimpin yang baik supaya memimpin kitanya jadi baik, enak, begitu supaya kita bagus. Maka ini diantara hal yang paling penting daripada kita punya mulut. Lihat kitab Rotibul Haddad, satu kitab zikir yang ditulis oleh wali besar dari Yaman, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar. Dikir-dikirnya, aslahallahu umurul muslimin. Ya Allah, orang-orang dikasih beres urusannya. Yang dagang biar pada maju, yang sakit biar sembuh. Itu doa-doanya. Ngedoain orang yang baik-baik. Maka orang baca ratib, kenapa rezekinya luas? Karena banyak doain orang dengan yang baik-baik. Ya Latif lam yazal ultuh bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuh bina wal muslimin. Tuhan beri kasih sayang kepada kami dan semua orang Islam. Itu begitu. Maka kita berkata baik. Dan penting membaca Rotibul Haddad untuk menjaga kita punya mulut, supaya jangan berkata kotor sama pembantu kita, gelas pecah. Bangsat doang, tahu nggak nih harga gelas sama gaji lu mahalan gelas. Kata pembantunya, nyuruh gelas aja, jangan nyuruh gua kerja. Enggak diomongin begitu juga, pecah juga gelasnya, enggak jadi utuh. Yang bagus-bagus saja. Lain kali hati-hati. Itu juga udah cukup. Yang bagus-bagus mulut kita, dia dihilangin barang kita. Lain kali hati-hati.
Jangan masukin orang ke rumah sembarangan. Harus orang baik, rambut sama hitam. Hati-hati. Begitulah bahasa kita. Kita amuk, hilang juga. Malah pegel akhirnya, jadi sakit, berobat, tambah hilang duit aja sedekah sama dokter. Kan rugi. Yang enak-enak aja hidup. Dan ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita fokus hari-hari kita menjadi orang yang baik, ditata mulut kita, dikontrol kita punya hati, biarkan yang rusak-rusak, ntar juga rusak sendiri tanpa perlu kita sumpahin. Sebab Allah tidak tidur. Fokus aja sama tugas-tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi sampai Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan yang terindah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhlak muslim dilarang nyumpahin, ndak boleh. Inilah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan mulai besok tak boleh kita sama anak kita bangsat lu, anjing lu, sama bini kita geblek lu, dijaga. Yang bagus-bagus oon lu, begitu. Akhirnya jadi repot. Kalau dia bakal megelin kita, jangan salahin Allah. Yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Kita berpikir positif, biar Allah berikan kita banyak kebaikan. Dan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin.